Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Endang Prihatin. Kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu pelestarian alam dan lingkungan. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Dalam bab pelestarian alam dan lingkungan, yang akan kita pelajari adalah bunyi dan isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41, bunyi dan isi kandungan dari Quran Surat Ibrahim ayat 32, bunyi dan isi kandungan Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13, hukum tajwid lam jalalah dan ro, serta ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut, ada beberapa isi kandungan yang dapat kita pelajari, yaitu menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan atau disebut dengan al-fasad di daratan dan di lautan. Lalu, kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya, eksploitasi alam yang berlebihan, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan, karena dampak buruk akan menimpa pada kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Beranjak dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41, kita akan ke ayat berikutnya, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 32. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32, terjemahan atau artinya yaitu, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surat Ibrahim ayat 32. Dalam ayat ini memiliki isi kandungan. Yang pertama, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. 2. Langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Ayat berikutnya atau ayat terakhir yang kita pelajari dalam bab ini yaitu Quran Surat Az-Zuhruf ayat 13, yang artinya, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya, kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dalam ayat ini berisi kandungan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun transportasi. Perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Setelah tadi kita mempelajari tentang bunyi, arti, dan juga isi kandungan dari beberapa ayat Al-Quran tentang pelestarian alam dan lingkungan, kita akan beranjak terhadap contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Yang pertama, menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya, memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Yang kedua, senantiasa tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Yang keempat, melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi, tadi adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan QS Ar-Rum ayat 41, QS Ibrahim ayat 32, dan QS Az-Zukhruf ayat 13. Nah, anak-anakku boleh nanti membuat contoh yang lainnya. Pada bab ini kita juga akan belajar tentang tajwid, yaitu hukum lam jalalah dan ro. Yang pertama, bacaan lam jalalah. Lam jalalah adalah apabila ada huruf lam dalam lafazul jalalah yang didahului oleh huruf dengan berharokat fathah, dhammah atau kasrah. Cara membaca lam jalalah dibagi menjadi dua, yaitu a, tafhim. Tafhim ini artinya tebal. Artinya, apabila ada huruf lam jalalah yang didahului oleh huruf dengan berharokat fathah dan dhammah, maka dibaca dengan tebal atau tafhim. Contoh, Allahumma. Yang kedua atau B yaitu tarki, yakni dibaca tipis. Apa sih yang dimaksud dengan lam jalalah dibaca tarki ini? Yaitu apabila ada huruf lam jalalah yang didahului oleh huruf dengan berharokat kasroh, maka dibaca dengan tarki atau tipis. Contohnya, Bismillah. Nah, itu dibaca dengan tipis. Sampai di sini paham anak-anakku? Yang selanjutnya yaitu bacaan ro. Ro ini sama dengan lam jalalah tadi, terbagi menjadi ro tafhim atau dibaca tebal dan ro tarki atau dibaca tipis. Ro tafhim atau dibaca tebal yaitu huruf ro berharokat fathah, contohnya Rabbana. Yang selanjutnya huruf ro berharokat dhammah, contohnya yastaghfirun. Lalu yang berikutnya lagi huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau dhammah, contohnya yurzaqun. Lalu yang terakhir, sebelum huruf ro berharokat sukun terdapat huruf berharokat kasroh bukan asli pada kalimat itu, contohnya irji'i, irkab, irhamna. Itu adalah contoh bacaan ro dibaca tafhim. Adapun ro yang dibaca tarki atau tipis, yaitu 1. Semua huruf ro yang berharokat kasroh baik di depan, di tengah, ataupun di akhir kata. Contoh,
rijalan. Yang kedua, sebelum huruf ro terdapat huruf ya sukun. Contohnya al-alimul khabir. Yang ketiga, contoh berharokat kasroh dan mendahului huruf ro sukun. Contohnya fir'auna. Lalu dalam bacaan ro ini ada yang kemudian disebut dengan jawazul wajhain, atau boleh tebal, boleh tipis. Contohnya min irdihi bihirsin. Nah, itu dia contoh bacaan tajwid dalam hukum bacaan lam jalalah dan ro. Anak-anakku, pada bab 1 ini kita berbicara tentang pelestarian alam dan lingkungan. Ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan. Contohnya yaitu larangan mencemari lingkungan, larangan membakar perkebunan, larangan menelantarkan lahan, dan juga perintah penanaman pohon atau reboisasi. Demikian materi pada bab 1 tentang pelestarian alam dan lingkungan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Salam sejahtera, salam bahagia. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.